sekali kami bisa berjumpa dengan Ibu, Bapak semua, khususnya Gembala Sidang Jemaat di tempat ini, Ibu Foni ya. Ibu Foni Wajong ya. Ya. Secara singkat kami perkenalkan, tadi sudah saya sampaikan nama Binsar Gultom, ya, posisi sebagai hakim pengadilan tinggi di Banten, yang sebelumnya mungkin masih ingat sayalah ya salah satu hakim yang menyidangkan kasus kopi maut bersianida Jessica Kumolo Wongso. Tetapi walaupun saya selaku hakim juga sejak tahun 2013-an, bahkan 2012, mulai di Bengkulu, ya kami ditugaskan, sudah sering melayani jemaat-jemaat, ya gereja yang begitu sering melakukan kunjungan ke berbagai daerah. Jadi memang sehari-harinya kami juga melakukan tugas pengabdian untuk melayani. Nah, kemudian kalau bagi saya, puji Tuhan, pertama itu Miss Nani bertugas di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kedua, Dr. Widya Mandalasari itu sebagai dokter spesialis penyakit dalam. Yang ketiga, Melkisedek Gultom itu sebagai advokat pengacara. Adiknya lagi Maher Syalal Hasibas Gultom itu sedang menyelesaikan S2, juga sedang melakukan berbagai tugas-tugas pekerjaan untuk mencari kehidupan. Baru yang terakhir, yang kelima, itu baru lulus Akpol, Akademi Kepolisian, baru dilantik oleh Presiden menjadi Ibda ya, Letnan 2 lah semacam itu di Provinsi Kalimantan Utara. Dan istri saya sendiri juga bekerja ya di Badan Pengawasan Mahkamah Agung yang mengawasi seluruh hakim-hakim di Indonesia, namanya Ibu Sri Misgianti. Dan ini juga berasal dari kepercayaan Islam sebelumnya, ikut Tuhan Yesus bukan karena melalui saya tetapi melalui mimpinya. Mestinya dia tadi ikut mau bersaksi, tetapi aduh kenapa mendadak ini komunikasi, dia bilang nah sudahlah nanti ada saatnya, bila perlu dia yang sekali-sekali nanti berkhotbah, karena dia juga ikut selalu berkhotbah ke seluruh penjuru. Dan insya Allah istilah bahasa Seblang atau puji Tuhan, kami nanti juga akan melayani khotbah secara offline ya ke Medan ya di awal-awal Desember ini. Baik, demikian selintas info. Lalu saya mau menyapa dulu rekan-rekanku di ujung bumi. Ini namanya gerejanya luar biasa, ujung bumi. Ya, nun jauh di sana. Di Bambu Kuning atau Nusa Kembangan? Nusa Kembangan, Kembang Kuning. Ini kasus-kasus tentu ini sudah boleh disebut sedang menjalani ya pidana hasil putusan kami pengadilan ya. Ya Pak. Kalau ada dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kirimannya dulu dari sana, saya juga pernah bertugas saat-saat menyidangkan kasus kopi bersianida Jessica Kumolo Wongso itu. Ya, siapa tahu ada yang kenal saya, tapi kalaupun tidak, nah inilah hukuman negara. Tolong dicermati secara
mendalam apa yang mau saya sampaikan ini karena jarang-jarang seorang profesi hakim plus ya pelayan jemaat ikut meluangkan waktu untuk ya memberi share ya khotbah ya. Karena ini juga apa yang saya sampaikan ini nanti adalah pengalaman secara empiris. Ya secara faktual. Jadi begini, saya mau memberikan satu dorongan, motivasi yang tinggi terhadap adik-adik insan. Jika polisi dan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK ya mencari orang-orang yang melakukan tindak pidana kejahatan supaya ditangkap dan dijebloskan ya ke penjara setelah melalui proses persidangan di pengadilan negara, ternyata menurut firman Tuhan berbeda, saudaraku. Bagi mereka yang telah melakukan tindak pidana kejahatan dan berdosa akibat kejahatannya, menurut Tuhan, justru Tuhan itu baik. Ya, terhadap saudara, Tuhan ingin sekarang dan rindu memanggil orang-orang yang berdosa supaya kembali ke jalan yang benar. Ya, menurut kehendak Tuhan tentu supaya bertobat, artinya meninggalkan segala mata rantai kejahatan itu. Ya. Nah, jadi dicatat oleh Matius 9 ayat 13. Aku, kata Tuhan, datang bukan untuk memanggil orang-orang yang benar, melainkan orang-orang yang berdosa. Nah ini, berarti Tuhan itu kan baik nih. Saudara sekarang berarti lagi dicari Tuhan. Kalau sebelumnya dijebloskan oleh alat-alat penegak hukum. Lagi dicari ini, tapi dicari belum untuk dimusnahkan. Bukan. Tetapi Tuhan mau ingin melihat rencananya yang semula waktu kita diciptakan ingin indah, baik semua. Ya. Jadi ini semata-mata ingin mengembalikan saudara kita semua kepada rancangan semula hasil ciptaannya supaya baik. Berarti melalui firman kebenaran ini saudara betul-betul sedang dicari, dipanggil serta mengajak ya saudara dan kita semua yang berdosa supaya kembali. Ini ada yang masuk. Ya supaya kita kembali hidupnya benar di hadapan Kristus dan di hadapan masyarakat ketika saudara nanti kembali ke masyarakat. Ya. Jadi orang-orang yang sudah benar itu sesungguhnya tidak dicari lagi. Biarlah orang yang benar-benar itu tetap mempertahankan kebenaran yang datangnya daripada Tuhan. Nah, itu harus tetap benar ya. Nah, jadi dia datang ke bumi ini, saya bilang tadi, untuk mencari saudara ini. Bukan untuk membinasakan. Tapi untuk dibina menjadi anak kesukaan Tuhan di kemudian hari, supaya bisa saudara dan saya dan kita semua masuk ke surga. Amin? Amin? Gak ada suara. Amin. Beri kemuliaan kepada Tuhan dulu. Beri kemuliaan kepada Tuhan dulu. Nah sekarang satu pointer itu sudah bisa diresapi oleh teman-teman ya, supaya jangan berkecil hati nih adik-adik nih. Nah tentu ini yang menjadi masalah untuk menjadi anak kesukaan Tuhan itu atau anak pilihan Allah itu memang tidak mudah. Itu kan baru ucapan yang saya sampaikan kepada saudara dan saudara tadi mangguk-mangguk, iya dan amin.
ya kan? Tetapi ini semua kembali lagi kepada pribadi lepas pribadi melalui proses hidup. Harus saudara berjumpa dengan Tuhan. Bagaimana cara perjumpaannya? Walaupun Tuhan itu sendiri sepertinya tidak memperdulikan kita. Sepertinya tidak kita bisa raba. Sepertinya tidak peduli dengan kita. Seolah-olah dia tidak ada, hampa. Tapi bagi mereka yang percaya dengan tulus, sesungguhnya Tuhan itu ada ketika saudara takut melakukan sesuatu perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan baik di hati masyarakat sesama maupun terhadap Tuhan. Ketika saudara mulai merenungkan hidupmu, sadar akan kesalahan yang saudara lakukan itu, benarkah atau tidak? Di situ saudara sudah mulai mempunyai sesuatu feeling, perasaan, ada roh kuasa Tuhan yang menuntun saudara. Di sana saudara itu mulai menemukan hadirat Tuhan melalui peristiwa-peristiwa yang menimpa kehidupan saudara seperti yang disampaikan oleh Ibu Eka Monita tadi. Ini sebenarnya suatu kebodohan sebelumnya kita melakukan kejahatan atau kesalahan itu tanpa kita mempunyai suatu kontrol dengan apa sikap yang kita lakukan kalau Tuhan itu tetap hadir di dalam hati sanubari. Ketika kita melakukan sesuatu kejahatan tersebut seolah-olah kita bilang tanpa sadar saya hilang. Nah, di sini berarti kita sudah melupakan Tuhan, saudara. Kita sudah meninggalkan Dia. Ini yang repot. Ya, ketika saudara kepentok masuk ke lembaga pemasyarakatan disingkat Lapas di Nusa Kambangan ini, sadar baru seketika, ataupun baru seketika lagi, ini ngeri. Jadi peristiwa yang saudara alami sekarang ini adalah salah satu betul proses sekolah kehidupan, proses kehidupan saudara dari perbuatan dosa yang pernah saudara lakukan selama ini. Ini sesungguhnya bukan suatu kutukan, ya, tetapi sebagai pembinaan hidup saudara. Ya, sesungguhnya jika kita sadar sekarang perbuatan-perbuatan dosa dan kesalahan yang saudara lakukan, tidak hanya pembunuhan yang terjadi sekarang ini, hingga saudara dihukum di sini, bukan hanya perkosaan, bukan hanya korupsi dan lain segala macam. Masih banyak saya kira, ya, tindak kejahatan yang saudara lakukan hanya tidak ketahuan, tidak ketangkap, termasuk kami. Kami manusia yang tidak masuk ini, oh jangan dikira kami tidak berdosa. Saya lebih dahulu mengatakan saya adalah orang berdosa. Apakah sudah diampuni? Tunggu dulu. Sama-sama kita berdosa. Hanya kami tidak ketangkap. Belum ketangkap. Bagi mereka yang licik, menyembunyikan berbagai bukti menghilangkan diri, melarikan diri dari luar negeri atau coba wajah. Oh, dikiranya dia dihukumkan hari dulu, ya. Jadi pembinaan ini mendalam sebenarnya buat saudara ini, ya. Bukan hanya kasus-kasus yang tadi saya katakan. Saya mau tanya dulu salah satu narapidana yang di gereja Ujung Bumi. Kasus apa saja yang pernah saudara lakukan hingga di penjara di sini? Banyak, Pak. Macam-macam, Pak. Salah satu.
Salah satu. Narkoba, Pak. Hah? Narkoba. Narkoba. Ya. Berapa kilogram? Sampai sekilo, Pak. Hah? Mungkin Pak sedikit. Dikenakan pasal berapa? 112 kah? 114 Undang-Undang Narkotika Nomor 35 2009? 114 ayat 1, vonis 6 tahun 6 bulan. 114 Ya, ayat 1, Pak. ayat 1 berarti menguasai, mengedarkan. Ya, Pak. Hukumannya berapa tahun? 6 tahun susudara 6 bulan, Pak. Ya, di atas 4 tahun karena batas maksimal itu 4 tahun. Kalau 112 batas maksimal yang 114 5 tahun ya. Kalau yang 112 itu 4 tahun minimum. Nah, ini hukum negara. Adilnya seperti itulah menurut negara. Tapi menurut Tuhan belum tentu tidak seperti itu, karena hukum Tuhan itu nanti adalah sempurna, teradil. Tidak ada hukuman manusia yang adil sempurna mungkin. Tetapi ini karena kita berlaku di negara Indonesia, negara hukum, ya itulah yang dibutuhkan. Namun yang saya maksudkan tadi menanyakan hal itu, ya, saudara dihukum setelah keluar nanti sudah habis menjalani pidana selama 6 tahun sekian tadi. Apakah saudara akan melakukan perbuatan kembali, mengulangi lagi kesalahan yang sama? Nah, ini lain lagi persoalannya. Satu. Kedua, mungkin yang ketangkap kemarin hanyalah kasus narkoba. Belum lagi kasus yang pernah menendang, memukul orang lain atau istri bahkan atau anak-anak atau melukai daripada orang lain ya yang ada. Ini semua dosa, saudara. Jadi akhirnya saya harus mengatakan kepada saudara, ada 2 perbuatan dosa yang harus diketahui. Pertama, perbuatan dosa yang tidak kelihatan. Seperti apa itu? Berbohong, ya, tidak jujur, benci, sakit hati, dendam, bahkan ada orang berkata dengan dia. Pokoknya kita sinis melihat gaya orang segala macam. Di dalam hatinya memang kita bergejolak, tapi kita tidak ungkapkan. Itu juga dosa, melukai perasaan orang lain dan diri sendiri malah. Anak Tuhan kok begitu? Makanya untuk masuk ke surga itu tidak salah, itu firman Tuhan. Sulit, jalan sempit, harus dibuka. Kalau dibuka lebar sesukanya masuk. Jadi sedikit sekali orang bisa masuk. Karena apa? Ya kita ini. Kalaupun hari ini mungkin saudara mulai tidak akan mau deh saya berbohong lagi, tidak jujur segala macam. Tapi di lain waktu saudara sudah kembali iman lagi. Atau pada saat kita ikut khotbah nih, bergereja nih sekarang. Oh, hati kita semua menggebu-gebu ingin ke surga. Haleluya. Akan tetapi ketika selesai nanti khotbah ini, kembali ke alam dunia yang serba pikuknya berlapan. Nah, kemudian ini sangat berbahaya. Saya katakan itu perbuatan dosa yang tidak kelihatan itu. Perbuatan seperti berbohong, tidak jujur, benci, sakit hati, dendam, dan seterusnya itu, inilah yang merupakan embrio atau sumber malapetaka kejahatan apabila itu ditindaklanjuti, dilakukan. Itu akan terwujudlah dia dengan perbuatan dosa yang kelihatan. Akibatnya apa?
bunuh. Kalau serakah dia jadi korupsi. Misalnya, saya mau mengatakan jadi bisa membunuh. Dari sakit hati, dari benci, dari dendam. Masih ingat Kain dan Habel, kakak adik tuh, kakak adik loh. Kakaknya si Kain, adiknya si Habel. Ini iri si Kain ini sama adiknya ini, karena adiknya ini lebih disayang mungkin oleh orang tua segala macam. Bagaimana caranya menghabisi dia? Walaupun Tuhan sudah mengajari, ya, memberikan satu peringatan kepada Kain. Kenapa hatimu panas, Kain? Apabila saudara panas hatimu, maka dosa sudah berhadapan di pintu. Tapi tetap keras kepala. Akhirnya apa yang terjadi? Dia bunuh kan, singkat kata. Tentu hukum tuai terjadi sama dia. Siapa yang melakukan perbuatan jahat, dosa, dia kena sendiri. Begitu juga lah sidang Jessica Kumolo Wongso. Berencana dia melakukan pembunuhan itu. Benci dia pada temannya sendiri kan? Dengan berbagai cara. Memasukkan sianida atau racun ke gelas kopi si korban. Temannya sendiri loh, karena apa kita nggak tahu. Tapi singkat kata, terjadi kasus yang menghebohkan itu. Akhirnya dia penjara 20 tahun sampai sekarang. Dan itu sudah naik banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, tetap dikuatkan putusan pengadilan. Kami di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, kasasi ke Mahkamah Agung tetap dikuatkan. Peninjauan kembali di Mahkamah Agung tetap dikuatkan, dia tetap ditinjau juga. Nah, inilah akibat ada tadi kebencian, dendam. Coba kalau tidak ada kebencian, kedendaman di antara kita. Coba kalau tidak ada keserakahan daripada saudara-saudara kemarin. Coba kalau saudara itu menahan diri ketika saudara mau emosi. Tolong. Ketika saudara mau marah, masa sih nggak ingat sebentar Tuhan? Memang kadang-kadang kita tanya, ingat Tuhan ya? Oh, Tuhan lain. Dia bilang, waduh, ini udah parah ini. Asalkan saudara takut akan Tuhan, menghargai Tuhan, yang selalu saudara-saudara puji itu, kita puji itu, tidak akan pernah terjadi persoalan-persoalan yang sangat menjerat saudara. Bahkan akan tertimpa kepada saudara nanti, tunggu hari mainnya penghakiman terakhir di Pengadilan Kristus. Tapi sulit, Pak. Ya, coba kita renung. Sulit, Pak. Tapi tahu tidak kalau kita ya melakukan itu, tahu tidak bahwa itu perbuatan yang salah? Kalau saudara jawab, saya tidak tahu, Pak. Lah, saudara orang sinting atau tidak? Tapi kalau saudara tahu bahwa itu adalah perbuatan yang salah, tapi saudara lakukan juga, aduh, di situ dia saudara akan mengalami satu perbuatan yang disengaja. Ya, kalau sudah tahu saudara perbuatan itu salah, tapi saudara lakukan juga, di sini ada sengaja, berencana seperti pembunuhan berencana tadi. Dan ini memang dicatat oleh firman Tuhan. Catat ini, Ibrani 10 ayat 26 dan 27. Dengar baik, perhatikan baik.
jika dia sudah tahu perbuatan itu merupakan dosa. Stop dulu di situ. Perbuatan dosa. Sekarang membunuh itu berencana mau membunuh, menghabisi nyawa seseorang. Dosa tidak kan itu? Karena saudara normal, bukan orang sinting. Kalau sudah tahu, tunggu dulu. Siapapun yang membayar saudara, misalnya, atau dari lubuk hatimu, mens rea, niat jahat, mens rea bahasa Belanda, bahasa hukum itu. Ada niat jahat mulai mau melukai seseorang. Sudah tahu itu salah, kamu lakukan juga. Itu kan dosa. Ya, maka kematian yang mengerikanlah yang akan diterima saat penghakiman terakhir nanti. Itulah bunyi pasal Ibrani 10 ayat 26 dan 27 itu, saya ulang sekali lagi, jika dia sudah tahu perbuatan itu merupakan dosa, tetapi dilakukan juga, ya, maka kematian yang diterimanya saat penghakiman terakhir nanti. Paham? Ini ancamannya berat. Kematian yang mengerikan. Kalau di Indonesia, katakan di hukum negara Indonesia, kematiannya hukuman mati, pembunuhan berencana, bisa saja kan pidana mati, ya, pidana mati. Itu ditembak, kan ngeri juga itu. Kalau Tuhan Yesus nanti di penghakiman terakhir, saya tidak tahu. Namanya kalau ngeri itu bagaimana ya? Tidak mati-mati bisa. Pokoknya ngeri. Dia mau minum nggak bisa. Maaf tadi ada gangguan. Ya, matikan dulu. Ya. Tadi kita ulangi. Ini karena ini bukan nakut-nakutin ya, mengancam. Mengapa saya katakan mengancam? Sudah sebal saya melihat berbagai kelakuan itu. Masyarakat kita yang sebenarnya kita agama Kristen. Saya pun mungkin pernah seperti itu dulu. Saya juga bukan manusia. Akan tetapi saya sudah takut sekarang melakukan perbuatan-perbuatan seperti itu. Tadi kita jangan keluar dulu dari konteks. Kalau sudah tahu perbuatan itu dosa, tidak disukai oleh orang lain, akan tersinggung orang lain, akan melukai istriku, akan melukai suamiku, akan melukai anak-anak, tapi kita lakukan juga, maka saudara akan berhadapan dengan Al-Gojo Kristus di penghakiman terakhir nanti. Itu sudah dicatat Ibrani 10, 26, 27. Kecuali saudara tidak tahu perbuatan yang saudara lakukan itu salah karena saudara masih anak kecil atau orangnya lagi senu, miring, tidak normal, itu lain. Di pengadilan pun itu tidak diadili. Mungkin Tuhan pun tidak akan memberikan hukuman yang setimpal dengan dia. Tetapi ini sekarang anak-anak saudara semua adalah orang-orang cerdas, masih melakukan juga. Ya, tolong diingat ini terus dan terus. Karena ada yang mungkin sebentar lagi, tidak lama lagi kan akan keluar dari penjara ini. Kalau ini tadi kan seperti yang dibilang oleh Ibu Eka ini kan sekolah kehidupan ini. Kalau saya pertambah ini adalah proses untuk mencuci otak kalian yang sudah salah selama ini. Pikirannya, mindsetnya adalah di luar konteks, di luar standar kebenaran gitu loh. Tak normal. Menganggap
perbuatan-perbuatan dosa nista itu, atau membunuh, atau ya memperkosa orang, atau nyolong, atau membunuh, atau mencuri, segala macam itu hal-hal yang biasa. Toh Tuhan tidak akan melihatku begitu. Padahal Tuhan itu sangat menyelidiki hati kita, sangat diketahui itu. Dan untuk mengingat kita ini bahwa Tuhan yang melihat hatimu, bukan manusia, ya, bukan orang lain, bukan saudaramu. Mari kita nyanyikan sebentar pemusik itu. Dengar dulu ini, saya tentang ini mendengarkan lagu ini. Selidiki aku. Coba pemusik sebentar. Selidiki aku. Yuk. Ini saya dengar, kalian bisa tidak mengikuti itu? Ya. Ya. Lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus? Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, adanya tersembunyi aku lihat kebaikan-Mu yang tak berakhir hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Haleluya. Nah, diminta di sana kita harus tetap setia setiap saat, karena hanya Dialah yang sangat tahu hatimu, perbuatanmu. Jadi jangan sembarangan, ya. Jadi jangan sembarangan kalian melakukan sesuatu tindakan-tindakan yang menurut saudara mungkin tidak ada orang yang mengetahui, ya. Jadi hal-hal yang begini harus dicamkan secara total. Karena itu sekarang diberikan kebebasan kepada saudara untuk berbuat. Mau yang baik, silahkan. Kalau mau yang benar, silahkan. Kalau mau yang jahat, silahkan. Tergantung saudara. Jangan salahkan Tuhan. Kalau saudara meminta kepada Tuhan, Tuhan tuntun aku. Nah, berarti bukan aku lagi yang bicara di sana. Tuhan. Apa suara Tuhan yang ada padamu? Inilah yang namakan tadi ada suatu perjumpaan Tuhan pada dirimu. Ketika Tuhan sudah berjumpa dengan dirimu melekat, kemanapun saudara pergi, walaupun selesai kita khotbah ibadah begini, tetap Tuhan bersama saudara, dan saudara tidak akan pernah lagi melakukan tindak-tindak pidana kejahatan apapun yang melanggar dosa, karena selalu diancam kita di dalam firman Tuhan ini. Dan ini pasti loh, saya jangan main-main. Tadi saya katakan bukan menakut-nakuti, mengancam sekarang. Karena itu firman kebenaran Tuhan yang sudah kita tekuni, kita bicara, baca, dan selalu kita tayangkan, kita sampaikan atau disampaikan oleh para pendeta atau para hamba-hamba Tuhan, ya. Itu sebenarnya dipaksa lagi kita di dalam Ibrani 10:26-27 tadi kan, ini kematian yang mengerikan. Ya, itu akibat hukum apabila kita melakukan kejahatan di mana kejahatan itu sudah tahu sebelumnya, ada unsur sengaja gitu loh. Kemudian bagi kami pun di pengadilan negara, ya, kalau pembunuhan berencana dengan pembunuhan biasa beda. Kalau yang berencana itu tadi hukumannya di atas 20 tahun bila perlu seumur hidup mati. Ya. Tetapi kalau pembunuhan biasa spontan, dia nggak sadari,
dia nggak menyadari atau pas ketemu jatuh dia ke jurang akibat kelalaian segala macam, itu agak berkurang hukumannya. Jadi ini beda-beda tipis nih dengan urusan penghukuman dari Tuhan ya. Di negara kita dicontoh itu. Tapi ada lagi dipertegas perbuatan menista apabila merendahkan martabat Tuhan di Bilangan 15. Bilangan 15 ya, ayat 30. Di sana dikatakan begini, orang yang menista, merendahkan martabat Tuhan, ya akibatnya ia akan dilenyapkan dari bumi. Hampir mirip-mirip dia, dilenyapkan. Tidak pantas lagi dia hidup di bumi ini. Ya. Nah, jadi karena apa? Ini semua orang-orang durhaka. Ingat, orang tua dengan anak. Apabila anak durhaka terhadap orang tua, anak itu bakal bahagia hidupnya tidak? Biasanya susah itu si anak itu hidupnya, ya sengsara itu, sengsara, dan itu tidak akan pernah bisa masuk surga itu. Ya begini, jadi jangan sampai pernah kita melukai ya. Nah, saya mau memberikan sedikit contoh dulu ya. Mungkin ada di antara adik-adik atau saudara, bagaimana sih kok bisa ya kita melakukan perencanaan perbuatan dosa ya. Ini sederhana saudara. Saya mau ambil contoh dulu, misalnya ada seorang direktur perusahaan ya. Dia punya sekretaris. Ya lumayan cantik lah kerjanya. Kalau hatinya saya tidak tahu ya. Tapi cukuplah membuat orang tertarik, apalagi menang tender ya. Orang itu selalu makan bersama di luar kantor, berduaan lagi. Padahal mereka sudah tahu loh, sama-sama suami istri, ada suaminya, ada istri. Awal-awalnya sih mereka itu karena pekerjaan, ya biasa, lembur. Tetapi lama-kelamaan kan ini kebiasaan ini dijadikan mereka menjadi hal yang biasa. Pulang larut malam, namanya normal, ya kan? Tidak ada yang melihat, tidak dilihat suami, tidak melihat istri, atau kantor tidak melihatnya. Tetapi kembali lagi Tuhan kan melihat. Mulai ada niat-niat yang tidak baik di dalam kedua. Mulai nyosor tangan dan segala macam. Oh, pokoknya niat mens rea, niat jahat sudah mulai ada. Ini bukan niat yang positif. Belum lagi curhatlah mulai antara istri kepada lelaki hidung belang ini dan sebaliknya. Kan bos. Dibayar lagi, dibiayai hidupnya segala macam secara diam-diam. Hah? Itulah yang dinamakan perbuatan perencanaan yang sudah disengaja. Nah, ini nanti wujudnya apa? Tindak lanjutnya. Yaitu tadi perselingkuhan. Hamil mungkin juga di luar nikah. Jadi mereka itu hanya nafsu. Ini iblis, setan alas yang sudah menggerogoti mereka. Ini semua karena uang. Lupa semua. Lalu pura-pura lagi nanti salah satu di antaranya kalau pulang ke rumahnya sok bersih. Mam, makanan sudah siap belum? Oh. Kamu apa pekerjaanmu? Oh, pura-pura diktator muncul. Hebat. Waduh, saya sudah capek ini. Ini seolah-olah dia orang yang tertib, hebat segala macam, tapi menutupi kebusukannya. Sebaliknya istri juga begitu. Datang marah-marah, bla 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 bla. Padahal dia barusan tadi di sana bermesraan dengan hidung belang. Ini kalau sudah begini hidup rumah tangga seseorang, sudahlah munafik. Ini belum sadar ini. Belum kena nih. Tetapi tunggu hari mainnya. Tidak ditangkap oleh alat-alat penegak hukum, Tuhan nanti menangkapnya. Pasti. Oh, nggak percaya? Coba lakukan sekarang.
Kan ada penghakiman terakhir. Ada penghakiman terakhir. Oh, ada orang berkata begini loh. Ini paling brutal ini. Kok saya Pak tidak tahu nanti urusan mati. Kalau ada sikap-sikap seperti itu ya, lebih bagus sekarang cepat-cepat jangan puji Tuhanmu lagi deh. Dah, si A tidak memuji Tuhan, sama kok dia begini. Kalau kamu punya pikiran-pikiran seperti itu, lihat, rumah tangga orang itu tidak akan aman, hanya sementara, tidak lestari. Ya, tetapi rumah tangga orang yang dekat dengan Tuhan, memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, selalu bersama dengan Tuhan. Lihat rumah tangganya, lihat hidupnya, pasti beda dengan orang yang jauh dengan Tuhan. Pasti. Tidak percaya? Saya harus bagaimana lagi ya? Lihat orang-orang yang sukses, yang benar-benar rumah tangganya, rukun, damai. Saya kalau mau korupsi, mau banyak duit, mudah. Tapi apakah saya serendah itu? Saya harus ada rem. Yang menghargai profesi saya itu adalah diri saya. Prinsip saya. Tapi mengapa saya punya prinsip seperti itu? Aku takut Tuhan. Malunya apabila saya terjadi ada sesuatu hal terhadap hidupku yang sudah dikenal orang nama saya. Kan begitu. Nanti saya ditegur Ibu Koning kalau waktunya sudah mau habis ya. Baik, jadi kaitannya kembali kepada contoh rumah tangga tadi. Ya, ini berlaku bagi semua. Siapa tahu nanti adik-adikku yang dari lapas sudah balik harus menjadi setia, benar-benar kembali merangkul istri, anak-anak semua yang sudah lama tidak basuh. Jadi jangan pernah ada di antara kita salah satu pihak yang mengatakan dalam kaitannya rumah tangga, aku menyesal dengan dia, aku tidak pernah mendapat kebahagiaan dari suami atau dari istriku. Salahnya prinsip seperti itu. Kalau saudara mempunyai mau mencari kebahagiaan dalam rumah tangga, keliru. Mau saya katakan, ya, hidup berumah tangga supaya bahagia. Bagaimana agar saudara dapat memberikan kebahagiaan? Memberikan kebahagiaan. Jangan mencari kebahagiaan, tapi memberikan kebahagiaan. Lakukan apa yang menjadi kewajibanmu sebagai suami. Sebagai istri, lakukan kewajibanmu. Ketika kewajiban masing-masing itu sudah dilakukan, maka dia akan mendapatkan hak sebagai suami, hak sebagai istri. Dihargai. Ini ada istilah, aku di sini, engkau di sana, sama saja. Kalau itu yang terjadi, itu lagu dunia. Ya, kebanyakan orang salah tafsir mencari hubungan rumah tangga. Kalau saudara mau mencari kebahagiaan di sana, berarti saudara setelah akan mencari kesalahan-kesalahan orang lain atau suami atau kekurangan-kekurangannya yang kamu cari jadinya. Yang seharusnya kamu rangkul. Kekurangan dia itu sempurnakan melalui perbuatan. Bukan melalui tendangan, bukan melalui pukulan, bukan melalui emosi. Buat perbuatanmu yang benar. Pasti dia mikir, kok tumbennya suamiku sekarang ini rajin membawa anak-anak main, ada rezeki, ya diajak jalan-jalan, tidak hanya ngomel-ngomel lagi ya. Ada apa ini? Nah, yang mungkin tidak pernah terjadi seperti ini ada apa ini? Kok ada sesuatu hal yang menarik di dalam rumah tangga ini? Loh, sudahlah, kalau ada orang yang berbuat begitu jangan malah diejek. Tetapi ingat, jangan karena hanya mau menutupi kesalahan yang ada barusan tadi saudara berbuat di mana-mana kan gitu. Nah, jadi ini sedikit saya sampaikan pesan-pesan kepada saudara-saudaraku di ujung bumi sana ya.
ini. Saya tertarik dengan nama gereja itu. Saudara masih ada dua ya. Saudara pertama mau saya katakan bersyukurlah kepada Tuhan karena sudah tertangkap cepat saudara di penjara di sini. Ini saya menjadi bersyukur ini. Belum ditahan saudara sekarang sesuai putusan hakim. Ada yang sekian tahun, 5 tahun, ada yang 10 tahun, ada yang seumur hidup dan segala macam oleh aparat. Maka saudara akan bisa segera bertobat, menyadari bahwa itu memang adalah perbuatan yang tidak pantas dilakukan. Ya, ingat, kalau orang lain yang belum ketangkap banyak sekali, belum tentu saudara lebih jahat daripada orang itu. Nggak perlu saudara merasa kecil hati di sini. Ya, baru yang kedua, sekalipun saudara tinggal hidup di lapas Bambu Kuning ini, jangan pernah merasa saudara karena berjauhan dengan keluarga, merasa sedih, ya, merasa seperti orang yang terhina segala macam. Saudara kan toh juga hidup menumpang sementara di sini. Kita hanya menumpang hidup sementara. Ya, saya mau katakan kepada saudara ya, di dalam 1 Petrus 1 ayat 17 ya. Ya, 1 Petrus 1 ayat 17 mengatakan, jika kami menyebut Bapa, ya Bapa yang di surga, ya pencipta alam semesta, ya Elohim, ya pokoknya yang menciptakan semua, ya banyak orang lainnya, Allahnya si Abraham, ya si Ishak, ya Allah kita semua, ya jika kamu menyebut dia sebagai Bapa, yaitu dia yang tanpa memandang muka akan menghakimi semua orang, ya menurut perbuatannya. Karena itu hendaklah kamu kan itu merasa takut kepada Tuhan, karena kita ini selama menumpang harus takut. Jadi kita ini baik yang memiliki rumah kendaraan atau rumah mewah, saudara juga hidup di lembaga pemasarakatan ini adalah sama-sama kita menumpang, Bung. Nggak usah berkecil hati. Semua ini sementara. Bahkan apabila saudara dapat merasakan kehadiran Tuhan, ada tadi saya lihat bagian well singer, menyanyi. Aduh, ini orang-orang narapidana juga kan? Nah, gegap gempita kalian ini, wih, hebat. Berarti kalian sudah tidak lagi berduka. Itu tidak boleh disesali lagi. Itu sudah lewat. Itu lembaran hitam. Itu senyum tuh. Siapa namamu? Dek. Ganteng. Amdang. Ya. Kamu umur berapa tahun sekarang? 31, Pak. Sudah punya istri? Sudah. Istri bekerja? Meninggal, Pak. Hah? Meninggal? Ya. Anak sempat ada? Anak saya 2. Nah, kamu masih muda. Jadi kamu kawin juga dulu ya. Nah, bertanggung jawab terhadap anakmu itu. Kamu mencari seseorang istri nanti, jangan asal yang penting melihat hidung belangnya yang begitu cantik. Hatinya, ya. Pulang dari lembaga Prodeo ini gratis tanpa membayar ya, itu harus benar-benar saudara semua ya, jadikan ini pintu masuk surga, menjadi orang-orang kepercayaan Tuhan. Kalau saudara ada yang mau ikut-ikutan kembali ke lembaga hitam ini, wah lebih bagus sekarang kamu apa ini? Ya, enyah dari buni, ya. Dan karena Tuhan tadi sudah melarang orang-orang yang melakukan perbuatan jahat, sudah tahu itu jahat, itu akan dienyahkan, akan dibuang, akan mengerikan. Di pengadilan terakhir masalahnya kita nanti ketemu. Itu persoalannya. Tahu tidak kalau sudah di pengadilan terakhir nanti? Mulai sekarang saudara lebih bagus memperkarakan hidupmu ke Tuhan. Lakukan satu exchange seolah-olah peradilan semu, praktek peradilan. Kalau nanti waktunya sidang pengadilan terakhir,
pasti saudara akan diadili lagi seperti diadili negara ini. Apa lagi kesalahanku Tuhan? Tolong aku. Jadi kamu harus benar-benar selesai sudah. Tindak pidana kejahatan yang pernah saudara lakukan dan yang akan baru dilakukan lagi karena sudah menghirup udara segar, hore, lakukan lagi. Waduh, saya menganggap saudara orang-orang yang terpilih ke surga nanti semua ada berapa orang ini? 75 orang lebih atau kurang? 72 Pak. Berapa? 72. 72 Pak. Semua rata-rata. Wah, luar biasa, tidak jauh apa yang dikatakan oleh Ibu Ofoni waktu itu. Nah, yang 72-an ini diharapkan harus ini menjadi orang-orang steril. Jangan pernah takut. Kalau saudara keluar nanti ada yang keluar ke besok tahun depan ya ke masyarakat merasa minder kamu, jangan. Sekarang kamu sudah dibekali firman Tuhan. Kamu itu adalah orang tebusan Tuhan. Kamu adalah orang yang dicari Tuhan tadi supaya bertobat. Tapi kamu memang harus bertobat. Buktikan bahwa kamu adalah orang yang lebih hebat daripada orang yang belum pernah masuk penjara. Akhirnya orang nanti konotasinya akan begini. Awal-awalnya kan kamu baru datang nih. Pasti tetangga akan ngomong gini. Wih, itu bekas narapidana itu. Nusa Kambangan tuh. Biarin. Tetapi kamu buktikan soleh-solehamu. Kamu di sini pasti banyak pelajaran-pelajaran diberikan oleh berbagai petugas lapas ya, mulai karya apa ya, bekerja sebagai apa. Kalaupun pemerintah mungkin mempersulit segala macam, tidak boleh pegawai negeri, oke, kamu jangan berpikir ke situ. Banyak orang di swasta itu lebih hebat, lebih mujur. Tidak banyak orang yang mau ingin masuk pemerintahan ya. Tetapi kamu menjadi orang-orang kepercayaan masyarakat. Asik. Lalu orang akan ngomong gini, adik-adikku, hebat itu saya nggak mengira loh. Rupanya dia walaupun orang bekas dari narapidana Nusa Kambangan lagi. Tapi kok dia jadi penyanyi ya? Dia pemain sepak bola ya? Dia menjadi orang miliuner ya segala macam. Karena ada saya lihat di YouTube, dia orang tukang parkiran. Tukang parkir. Loh, tapi kok dia punya rumah mewah? Why not? Saya sekarang tidak mau memberikan firman yang sangat terlalu berat untuk kalian cerna, ya. Tetapi sederhana saja untuk membina saudara, adik-adik di sini. Nah, jadi ketika saudara dapat membuktikan contoh-contoh seperti itu, alumni kalian dari Kambangan ini, orang akan ngomong, oh, akhirnya akan ada mulai dari tidak semua di lembaga pemasyarakatan itu rupanya menjadi orang-orang yang tidak benar. Justru mereka yang menjadi orang-orang contoh segala macam. Nah, begitu nanti nama lembaga ini siapa, kepalanya di situ, dan Ibu Foni segala macam yang membina saudara di sini. Waduh, pahalanya tidak bisa diukur dengan sesuatu ya dinilai dengan uang ya. Pokoknya pahalanya di surga itu. Dan saya juga ingin sekali-sekali kalau adik-adik misalnya sudah menjadi orang berhasil, Pak, berkat wah, firman kebenaran Tuhan kemarin, saya jadi semangat ini Pak ini. Saya berhasil ini Pak, boleh tidak datang ke tempatku? Datang saya. Tak usah dibayar ongkos, aku yang membayar sendiri. Begitu, ya? Ya Pak. Nah, ini siapa yang bilang iya Pak? Saya. Siapa? Orang Solo Pak, orang Solo. Wah, dicatat Ibu Foni ya. Dikasih nomor kontak saya kepada mereka. Kalau ada hal-hal yang perlu, saya siap. Karena saya adalah orang lapangan yang selalu langsung terjun. Ya, jadi karena itu jangan berkecil hati adik-adikku yang manis ya. Kita di sini adalah sama-sama menumpang ya. Kamu sekarang justru lebih dahulu dibina oleh Tuhan daripada kami. Ya, duluan kamu dibina. Kamu lagi diajak, tapi ingat, ini konsekuensinya. Apabila saudara tidak mau dibina lagi, dibinasakan. Tuhan datang bukan lagi membawa damai, akan tetapi membawa pedang. Pedang disikat, di bumi hanguskan. Saya mau bersaksi sebelum mengakhiri firman Tuhan ini. Kalau memang dasarnya kita ini mau mati, meninggal,
memang Tuhan itu memberi yang terbaik kepada semua umatnya. Kalau memang mau dilewatkan, ya. Kalau memang tidak, ya. Konkret. Masih ingat jatuhnya pesawat Lion Air Bangka Belitung dari Jakarta? Seluruh. Mungkin masih ingat. Saya waktu itu hakim tinggi di Bangka Belitung. Sayalah salah satu korban, rencana korban, target mau meninggal. Tapi mengapa saya nggak jadi meninggal? Kami waktu itu kan murah-murahnya tiket pesawat. Setiap hari Jumat pasti pulang. Hari Seninnya harus pulang, balik. Jam 6 pagi, pasti pakai Lion. Karena kita harus upacara bendera. Hari Seninnya. Tumben hari Jumat itu saya nggak pulang. Karena aku kok berat hatiku. Seperti ada gangguan. Lihat aku berkhotbah di Sungai Lias, Pangkal Pinang. Kok tumben gitu. Masa wilayah hukumku di sini selalu ke Jakarta, ke Surabaya, ya, ke Sidoarjo, Medan. Udahlah. Sepertinya begitulah yang terjadi. Muncul ini kembali lagi perjumpaan Tuhan, karena kita selalu dekat dengan Tuhan. Setiap kita mau pergi itu kan harus menyerahkan diri dulu dong kepada Tuhan, supaya Tuhan mengingatkan kita. Kalau ada rasa dik, aduh, tolong Tuhan, ada apa yang mau terjadi? Saya teruskan. Nah, tapi saya tetap memang harus berangkat hari Senin ke Jakarta. Seharusnya memang saya harus berangkat kalau menurut jadwal saya dengan Ketua Mahkamah Agung hari Jumat itu. Tapi sudahlah, tidak apa-apa. Saya lebih bagus hari Senin nanti pagi-pagi berangkat. Jam 7 dari sini izin saya kepada Ketua Pengadilan Tinggiku. Kan begitu. Itulah gejolak yang terjadi di dalam hati. Batal berangkat hari Jumat. Hari Senin pagi kan pada pulanglah semua ini, teman-teman ini kan. Karena ada temanku korban 3 orang hakim. Ya. Saya juga mau mengambil kembali Lion. Hari Seninnya, Lion yang jatuh ini. Tapi kok perasaanku, kalau bukan delay, bukan Lion, tidak usah Lion, aku Sriwijaya saja. Saya ambil Sriwijaya, saya berangkat jam 8. Ternyata memang belum nyampe-nyampe. Lion balik dari Jakarta yang jam 6 tadinya. Banyaklah telepon terang-dering waktu saya mau masuk ke pesawat. Ada apa ini saya pikir? Oh masih ada suara. Ya sudah dimatiin. Saya mau masuk pesawat ini. Oh masih ada suara. Loh ada apa? Itu jatuh, saya kira Pak Binsar ikut jatuh dalam pesawat. Wah, gemparlah semua. Bayangin saja kalau saya tidak tunduk kepada hati nurani yang selalu bertekun meminta petunjuk setiap saya mau berangkat, mau ada acara, mau kemana, pastilah saya itu hanyut, mati, tenggelam di lautan bebas, tak pernah lagi akan diketahui. Nah, kalau begitu mari kita coba simak dari inti kesaksian tadi. Pertama tadi saya tidak lewat adalah karena apa? Mengembalikan lagi setiap saya kalau berangkat mau kemana selalu meminta petunjuk dulu dengan Tuhan. Berarti takut akan Tuhan, menghargai, menghormati Tuhan selalu dalam hidup. Itulah yang namanya perjumpaan dengan Tuhan. Kemanapun saya pergi, saya selalu harus mengingat Tuhan agar saya jangan mau tergoda dan digoda. Bukan saya tidak mau tergoda, banyak sekali yang menggoda. Aku pun bukan tidak ada kesempatan untuk menggoda orang, banyak sekali. Tapi ketika datang godaan setan hantu belau itu, saya mulai berpikir, kalau sudah hilang itu. Tujuan duniawi tadi tidak jadi.
Ini integritas moral yang tinggi. Tapi apabila itu tidak ada di hatimu, saya tidak tahu lagi resep apa yang harus saya bilang untuk pertobatan memutus mata rantai kejahatan itu. Saya susah memberikan resepnya. Selain daripada ingatlah Tuhan senantiasa yang memberi yang terbaik buat hidup. Saudara hidup sekarang ini karena Dia. Kalau saudara nggak percaya, kalau begitu saudara jangan punya agama, jangan punya Tuhan. Enyahlah dari bumi ini. Kan begitu. Susah-susah amat. Karena kalau saya ajari, coba dia, oh ya, kan susah ya. Karena itu sebelum kita akhiri, saya ingin mendoakan kita semua yang ada di sini ya. Tadi disebutkan juga doa syafaat, tetapi untuk mengakhiri firman Tuhan ini, saya ingin mengajak saudara berdiri, ya, berdiri. Saya juga dari jarak jauh ingin memberkati saudara lewat kuasa Tuhan, lewat kuasa Tuhan. Baik, sekarang kita angkat hati kita. Konsentrasi saudara sekarang. Konsentrasi saudara sekarang lagi bertemu dengan Tuhan Yesus. Lihatlah kami Yesus. Hati, pikiran kami yang selama ini galau, terlalu sering menghadapi berbagai gejolak, masalah yang ketidaktenangan. Hati kami rapuh seolah-olah kami tidak memiliki satu pegangan hidup, padahal Tuhan Yesus ada bersama kami. Kami terlalu banyak menuntut kemauan kami tanpa kami melakukan satu kewajiban kami sebagai umat Kristiani yang taat akan Tuhan. Akibatnya Tuhan banyak sakit, penyakit, pekerjaan demi pekerjaan kami mengalami berbagai kegagalan, cita-cita kami tertunda. Bahkan tanpa saya mengetahui apa persoalan pergumulan yang adik-adik saudara Bapak Ibu lakukan sekarang terjadi. Biarlah Tuhan Yesus mulai dari sekarang ini turun Roh Kudus menyapa kami semua Bapak. Pegang hati, pikiran, kendalikan kami Tuhan, kuasai kami Tuhan. Ambil alih semua kehidupan rencana-rencana kami ini Tuhan. Oh, haleluya. Di dalam tangan pengasihan Tuhanlah semua apa yang kami punya ini, napas kami ini, diberikan Tuhan kesempatan kepada kami untuk memperbaiki hidup, untuk meninggalkan semua masalah-masalah, memutus mata rantai kejahatan yang pernah kami lakukan. Terkadang kami sudah lupa apa kejahatan, kesalahan yang kami lakukan yang melukai perasaan Tuhan bahkan sesama kami. Tetapi Tuhan sangat tahu itu Tuhan. Sempurnakan itu Tuhan. Cari Tuhan semua kesalahan-kesalahan kami sehingga kami dapat merenung hari ini dan nanti malam. Dan teruslah kami Tuhan digendong Tuhan Yesus, dan kami mau digendong Tuhan Yesus. Sehingga kami melangkah kemanapun kami akan memberkati Tuhan Yesus. Yang sakit menjadi sembuh, yang lemah tubuh menjadi dikuatkan Tuhan, yang kurang berdaya semangat juangnya tinggi Tuhan. Saudara-saudaraku yang ada di bambu kuning ini Tuhan, sekarang ini hidupnya menjadi waktunya indah pada mereka ketika mereka lepas keluar menghirup udara segar,
kumpul dengan keluarganya, dengan masyarakat di sekitar, dengan luar biasa menjadi contoh yang terbaik. Oh, masih banyak sekali Tuhan sesungguhnya permohonan kami, akan tetapi terbatas waktu. Tetapi biarlah Tuhan yang terus bekerja sama dengan gereja di Bambu Kuning ini yang digembalai oleh Ibu Foni dan rekan-rekan sejawat yang lainnya di sana, termasuk Bapak Pendeta Tony Tuhan, kepala di jemaat di Ciputat Tuhan. Semua kami yang hadir di sini Tuhan, urapi satu persatu. Turunlah berkat-berkat-Mu, kasih karunia dari kerajaan surga kepada kehidupan rumah tangga masa depan kami masing-masing. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bagi kita yang sudah diurapi Yesus, mari sama-sama mengatakan amin. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan, silakan diambil alih oleh gembala sidang kita. Jemaat Tuhan, tetap berdiri, pulanglah dengan membawa damai sejahtera dari firman Tuhan yang telah kamu dengar. Bagikanlah sukacita beriman kepada semua orang dan lakukanlah firman Tuhan. Serahkan pikiranmu kepada